Salam saudara-saudara, salam S4K. Sebelum mendengar kesaksian saya, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur kalau Engkau telah memelihara kami hingga sampai saat ini. Dan kami ucap syukur kalau saat ini kami boleh menerima arahan Tuhan. Dan mampukan kami, beri kekuatan kami untuk membuka hati, sehingga kami mampu menerima koreksi Tuhan. Dan melaluinya kami boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Proses atau proper S4K atau proses perenungan S4K hari ini berbicara tentang terang dunia yang terdapat dari ayat yang luar biasa, yaitu Yohanes 8 ayat 12. Demikian bunyinya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ada 3 hal dalam memaknai terang yang mempengaruhi hidup kita. Yang pertama, terang menunjukkan tempat di mana kita sedang berdiri atau duduk. Saat terang itu menyala, posisi kita ada di mana? Di tempat para orang fasik berdirikah? Atau apakah di kumpulan orang berdosa? Atau duduk bersama dalam kumpulan pencemooh? Atau berada dalam kumpulan orang-orang yang suka Taurat Tuhan? Yang kedua, terang menunjukkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang mungkin bisa menghalangi pergerakan kita. Ketika terang menyala, ada banyak kemungkinan yang terjadi di sekitar kita. Bisa jadi ada banyak tumpukan barang yang tidak berguna, yang menghalangi kita untuk melakukan gerakan. Bahkan disadari atau tidak, dalam kegelapan bisa saja kita melakukan penumpukan barang-barang berbahaya yang bisa mencelakakan diri kita. Maka ketika terang itu datang, kita ditantang untuk menanggalkan semua beban dan menyingkirkan hal-hal yang berbahaya yang begitu merintangi kita. Yang ketiga, terang menunjukkan arah mana yang harus kita tempuh. Setelah kita mengetahui tempat di mana kita berada dan mengetahui barang-barang yang merintangi kita, maka kita dapat bergerak untuk melintasi jalan, di mana kita diwajibkan mengalami proses perjalanan untuk menuju garis finish. Jadi jelas di sini, Yesus adalah terang. Jika kita masuk menyusuri jalan melalui arahan terang itu, maka proses perjalanan kita akan berhasil. Rumah kita yang sesungguhnya ada di surga. Maka proses perjalanan yang kita alami adalah proses perjalanan menuju pulang. Dan kita akan sampai di rumah yang menjadi milik kita. Tidak itu saja. Dalam perjalanan dengan arahan terang itu, kita diberi kuasa untuk memiliki terang. Sehingga dalam proses perjalanannya, kita bisa saling menerangi. Melalui ayat ini Tuhan sedang memberitahu saya bahwa sebagian dari keberadaan saya ada dalam lorong yang gelap. Dan Tuhan sedang memanggil saya untuk keluar dari kegelapan itu. Saya menyadari dalam beberapa hal, saya tidak mengandalkan firman Allah sebagai arahan dalam proses perjalanan hidup saya. Saya menggunakan kekuatan saya. Alhasil saya makin tenggelam dalam kegelapan yang makin gelap. Tanpa saya sadari, saya menikmati ada dalam komunitas pencemooh. Hampir setiap hari mereka membicarakan kejelekan seseorang. Dan saya tetap ada di situ walaupun saya tidak berkomentar sedikit pun. Karena pernyataan itu berulang-ulang saya dengar, maka tanpa disadari, saya turut serta memberi label pada seseorang yang sedang digunjingkan. Saya tidak punya masalah secara pribadi dengan orang yang digunjingkan tersebut. Bahkan hubungan kami baik. Berangsur-angsur saya mulai menjaga jarak
dengan orang yang sedang digunjingan itu, sampai pada akhirnya saya tidak bertegur sapa. Yohanes 8 ayat 12 ini menyadarkan saya, sekaligus mengoreksi saya, bahwa tempat di mana saya berkomunitas ada dalam posisi yang salah. Puji Tuhan, saya diberi kekuatan untuk mengakui kesalahan saya. Melalui arahan firman Tuhan ini, saya merasakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar saya memilih komunitas yang tepat dalam rangka memperlengkapi proses perjalanan saya menuju garis finish. Puji Tuhan. Haleluya. Keinginan yang ditaruh Tuhan dalam keinginan saya sangatlah kuat. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, saya dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah hidup kita menjadi hidup penuh syukur. Oleh sebab itu, jangan lelah untuk terus masuk dalam proses perenungan. Karena itulah yang menjadi petunjuk dalam perjalanan pulang menuju rumah kita di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas arahan Tuhan, bahkan koreksi Tuhan melalui ayat ini. Kami sangat memerlukan terang Tuhan, sehingga proses perjalanan kami menuju rumah kami boleh berhasil. Terima kasih Tuhan atas firman yang menguatkan kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. As for yes.